warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Desiani Pratami dengan NIM 2100143 dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah saya dengan judul Peran Lembaga Kursus dan Pelatihan untuk Mengembangkan Keterampilan Masyarakat. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dari Sadianto selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta dosen pengampu dalam penyusunan artikel jurnal ilmiah saya. Pada kesempatan kali ini, topik pembahasannya akan mencakup 4 hal. Yang pertama adalah pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Sebelumnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh kesadaran penulis mengenai keterampilan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi zaman yang dinamis, serta berapa besar peranan lembaga non-formal dalam meningkatkan keterampilan di masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan lembaga kursus dan pelatihan di masyarakat, serta kebutuhan dan antusiasme masyarakat untuk meningkatkan keterampilan melalui lembaga kursus dan pelatihan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode survei kuesioner. Semua data yang terkumpul sebagai hasil dari penelitian ini merupakan data murni yang diperoleh oleh penulis dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden berbagai usia dan berbagai daerah. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan tingkat keterampilan masyarakat dalam kemampuan berbahasa asing, namun belum berkembangnya keterampilan dalam digital marketing dan di bidang IT yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi abad 21 ini. Namun, di sisi lain, antusiasme masyarakat untuk meningkatkan keterampilan melalui lembaga kursus dan pelatihan memiliki respon yang baik. Kehidupan di abad 21 ini menuntut kita sebagai individu untuk dapat menguasai berbagai keterampilan, sehingga pendidikan diharapkan dapat mempersiapkan individu untuk dapat menguasai berbagai macam keterampilan demi menjadi pribadi yang sukses dalam menjalani hidup. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi abad 21 ini selaras dengan 4 pilar kehidupan: learning to do, learning to know, learning to be, and learning to live together. Pada hakikatnya, setiap individu dibekali bakat dan keterampilan yang dalam pemanfaatannya individu tersebut harus melatihnya melalui lembaga pendidikan baik secara formal maupun non-formal atau informal. Dalam menempuh jenjang pendidikan formal di bangku sekolah memang sudah menjadi kewajiban kita selaku masyarakat Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Dalam Perpu di Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan bahwa wajib belajar diselenggarakan melalui lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Urgensi penelitian ini karena penulis sadar dibutuhkannya generasi muda Indonesia yang memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan zaman, serta generasi muda yang harus mengembangkan serta melatih keterampilannya itu karena era globalisasi ini tidak memandang waktu dan tidak memandang tempat bagi seluruh manusia di dunia. Selain itu, penulis juga memiliki niat untuk mengedukasi masyarakat untuk dapat mengembangkan keterampilannya melalui lembaga kursus dan pelatihan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Metode penelitian menurut Priyono tahun 2016 adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kuesioner. Prosedur yang digunakan adalah penulis mengkaji masalah yang akan dibahas dalam menjawab rumusan masalah, kemudian membuat berbagai macam pertanyaan melalui platform Google Form yang kemudian disebar kepada 50 partisipan yang berasal dari berbagai daerah serta beragam usia. Selanjutnya, hasil dari kuesioner tersebut diolah datanya, kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk dijadikan sebagai pembahasan pada artikel jurnal ilmiah ini. Pembahasan yang pertama adalah keterampilan masyarakat. Zaman semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin berkembang pesat serta berdampak signifikan dalam berbagai bidang di kehidupan. Pendidikan selalu menjadi topik utama yang dibahas dalam berbagai forum. Hal ini menjadi suatu ikhtiar agar pendidikan dapat beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman, serta pendidikan pun diharapkan dapat membentuk generasi yang bernilai dan berkualitas. Sesuai dengan topik yang sudah kita bahas, maka dari hasil kuesioner sebagai berikut dapat diidentifikasikan bahwa 68% dari 50 responden memiliki tingkat kemampuan berbahasa asing, yaitu berbahasa Inggris, berbahasa Jepang, berbahasa Korea, dan sebagainya. Namun dalam kemampuan bidang IT
IT, dari 50 responden hanya mendapatkan 52 persentase. Di sisi lain, dalam kemampuan digital marketing hanya memperoleh persentase 40% dari 50 responden. Namun, saya sebagai penulis memiliki pendapat bahwa mungkin responden lebih banyak berperan sebagai konsumen daripada seorang digital marketing, karena sudah kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berbelanja online seperti di platform Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Namun di balik kekurangan yang dimiliki responden, ternyata ada dua fakta yang membuktikan bahwa masyarakat memiliki antusias meningkatkan keterampilan yang dimilikinya. Dengan presentase 88%, responden memiliki keterampilan dalam suatu bidang, serta 64% dari responden pernah melaksanakan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak atau instansi resmi. Dengan adanya hal itu, terbukti bahwa responden sudah mengimplementasikan unsur 4C, yaitu Communication and Collaboration dalam kategori Way of Working. Pembahasan yang kedua adalah peranan dan antusiasme masyarakat dalam meningkatkan keterampilan melalui lembaga khusus dan pelatihan. Maka dari itu, hasil dari kuesioner yang diisi oleh 50 responden, 76% diantaranya mengetahui tentang lembaga kursus dan pelatihan, serta 70% diantaranya memiliki pengalaman untuk bergabung dalam lembaga kursus dan pelatihan seperti bimbel, les, PKBM, lembaga kursus, dan pelatihan lainnya. Tentunya hal ini menjadi fakta yang baik karena masyarakat memiliki keikutsertaan untuk bergabung dalam lembaga non-formal. Sementara itu, pengalaman responden yang bergabung dalam lembaga kursus dan pelatihan adalah sebagai berikut, yang memperoleh hasil bahwa 32% adalah mayoritas responden yang bergabung dalam jenis akademik. Sisi lain, pada kolom yang lainnya juga mendapatkan persentase yang sama sebanyak 32%, dan 18% untuk kemampuan bahasa Inggris, 14% pada bidang keterampilan, dan 4% dalam bidang khusus matematika. Dengan pengalaman responden yang bergabung dengan jenis kursus dan pelatihan, memperoleh hasil 80% yang membuktikan bahwa setelah mereka bergabung dapat meningkatkan keterampilan yang dimilikinya, serta 78% diantaranya memiliki daya tarik atau antusiasme untuk bergabung dengan jenis lembaga kursus dan pelatihan di kemudian hari. Pembahasan yang ketiga adalah jenis pelatihan dan kursus yang diperlukan. Menarik dan faktanya adalah 100% dari 50 responden setuju bahwa meningkatkan keterampilan sangatlah dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di abad 21. Responden juga memberikan saran terkait jenis lembaga kursus dan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita terciptanya generasi yang unggul dan sumber daya manusia yang berkualitas. Mayoritas dari responden berpendapat bahwa meningkatkan kemampuan dalam bidang berbahasa, dalam bidang IT, digital marketing, desain grafis, keterampilan menjahit, dan tentunya mengembangkan soft skill serta hard skill yang sesuai dengan bakat dan keterampilan yang kita miliki. Pada tahun 2022 ini, kabar baiknya adalah masyarakat sudah mulai peduli terhadap peningkatan keterampilan dalam bidang berbahasa dan dalam bidang IT. Walaupun di samping itu ada beberapa kemampuan yang belum dapat dikembangkan, namun hal ini bukan menjadi suatu kekhawatiran yang besar, karena dalam hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemauan dan antusias untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya melalui lembaga kursus dan pelatihan. Masyarakat dari responden juga memiliki pengalaman dalam pelaksanaan kursus dan pelatihan di berbagai bidang serta beragam jenis. Baiknya adalah dari hasil kuesioner tersebut dapat menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam artikel ini. Saya sebagai penulis turut senang karena dari hasil responden ini membuktikan bahwa mengembangkan keterampilan melalui lembaga kursus dan pelatihan ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta hal tersebut dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan dan saya menerima kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.